Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Edisi Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Namun sebelumnya saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita awali renungan satu hati kita pagi ini dengan doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, mengucap syukur pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami masih bisa membuka mata dan menghirup nafas udara segar pemberian Tuhan, bertanda bahwa kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu biarlah pagi ini kami duduk di seputaran firman Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus supaya kami memperoleh hikmat untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami memohon pengampunan untuk setiap dosa, salah dan ketidakbenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini dari Roma, kitab Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21 yang akan dibacakan oleh adik kita Laras, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Laras untuk membacakannya. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 12 ayat 20 sampai 21 yang demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangankanlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk Dek Laras yang sudah menolong kita untuk membacakannya. Kiranya kehidupan Dek Laras berserta dengan orang tua dan keluarga besar selalu dalam lindungan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kebaikan yang mengubahkan. Roma 12 ayat 21 yang barusan kita baca tadi mengatakan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang sudah tidak asing lagi dan bahkan sering kita jadikan slogan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang bangga dengan kehidupan yang berbeda dari orang lain. Dikarenakan kita mengenal kasih atau ajaran kasih dari Tuhan Yesus yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini slogan, ini kebanggaan, ini sering kita dengung-dengungkan. Tetapi faktanya bagaimana? Pertanyaannya ada di situ. Apakah kita bisa melakukan sebagaimana apa yang Yesus mau untuk kita lakukan, seperti apa yang kita katakan? Berikut ini ada sebuah kisah. Lelaki muda itu bersembunyi di semak-semak dalam kegelapan. Dilihatnya wanita tua itu mengunci pintu toko.
Maka dia mulai beraksi. Dikayuhnya sepedanya dalam kegelapan tanpa menghidupkan lampu. Ketika ia berusaha meraih tas uang nyonya itu, roda depan sepedanya menabrak batu dan ia terjatuh. Kepalanya terantuk batu dan ia tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, si nyonya tua segera membuka tokonya dan menuntunnya masuk. Ada benjolan besar di kepalanya dan darah mengucur dari luka itu. Melihat hal itu, si nyonya tua berkata, sebaiknya kita ke dokter saja untuk memastikan keadaannya. Hari berikutnya nyonya tua itu memberikan kepadanya tugas untuk mengantarkan barang grosir dan mengambil barang pesanannya. Lelaki muda yang punya rencana jahat itu sebelumnya tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga seorang ibu yang mengasihinya. Sungguh, jalan-jalan yang mengantar kepada persahabatan sering tampak aneh, tulis William Barclay mengakhiri ceritanya. Kisah ini pasti telah menyentuh hati kita dalam hal-hal tertentu, bukan? Masalahnya adalah yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita telah melakukannya? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan memang mudah dikatakan, tetapi bukan hal yang mudah di zaman ini untuk dilakukan. Kecenderungan manusia sekarang adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, kesakitan dengan kesakitan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan, bahkan kepada orang yang bermaksud menjahati kita. Siapa tahu ini merupakan jalan yang dipakai Tuhan untuk mengubah niat jahat seseorang menjadi jalan bagi seseorang untuk berjumpa dengan Kristus melalui kebaikan yang kita lakukan, sehingga ia juga memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita telah melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu Roma 12 ayat 20 sampai 21. Yaitu intinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Demikian Bapak Ibu renungan satu hati kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk peringatan, untuk menegur kembali kami, mengingatkan kami kembali untuk bagaimana kami harus bersikap terhadap sesama kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukannya dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Allah dalam kehidupan setiap kami, dan saat ini kami meletakkan hidup kami hari ini, kegiatan kami hari ini di dalam tuntunan-Mu, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.